Hidup tanpa ilmu bagai rumah tak berlampu. Ketika ilmu tak kupunya, pendidikanlah yang menjadi jalannya. Cahaya di tengah kegelapan menerangi setiap kehidupan, menumpas segala kebodohan yang merusak masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu, dan saya ucapkan terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Utara 01, dalam hal ini Ibu Kastania Simanjuntak SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan SDN Kayu 01. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya kekuatan, kesehatan, dan semoga kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang selalu bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya saya harapkan ada sedikit sambutan juga dari kepala sekolah dalam hal ini dalam rangka aksi nyata saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Kayu Utara 01 sebagai kelengkapan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Untuk mempersingkat waktu, sedikit sepatah dua patah sambutan dari kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam rangka mengikuti calon penggerak yang saat ini lagi dikembangkan. Pada Bapak Ibu, ini adalah satu semangat buat kita dan satu dorongan untuk teman-teman. Seperti apa? Jadi sebelum kita mengikuti, kita sudah melihat ada contoh di depan kita. Seperti inilah nyatanya guru penggerak kita. Sehingga tidak ada itu yang sulit apabila semua di antara kita itu ada kerjasama yang baik dan dukungan yang baik. Yang paling utama. Apapun yang kita melaksanakan oleh sahabat kita atau teman kita saat ini, mari kita bantu, mari kita dukung. Semoga ke depan semuanya lancar dan bisa berbagi ilmu kepada kita semua yang belum mengikuti.
dan saat ini juga semua mengembangkan guru penggerak. Jadi baik di sekolah manapun, bukan cuma di kita. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada waktu, tolong kita berikan waktu untuk mengikutinya. Yang berharap nanti yang mungkin udah beda lagi, beda lagi peraturan, beda lagi sistem. Kita sangat pandai ini. Jadi ini adalah ilmu yang sangat berharga buat kita. Marilah kita dukung dengan kita, semoga cepat selesai dan lancar untuk harapan kita semuanya. Semua yang sedang melakukan seperti itu ya, semuanya itu harus kita lakukan, harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan, dan kita buktikan bahwa kita bisa. Itu saja yang mungkin disampaikan kepada kita semua. Terima kasih atas dukungannya kepada teman kita. Mari kita sama-sama mendoakannya, semoga cepat selesai dan lancar. Terima kasih. Materi utama, mari sama-sama kita berdoa, berharap kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesehatan. Yang agama Islam, awal yang kita Muslim serta bersama sesuai dengan agama percaya. Doa. Alhamdulillah yang angkatan 8 lolos, walaupun harus sampai malam-malam kita paparan RPT juga. Kebetulan di bawah, di atas naungan saya sebagai guru penggerak itu ada pengajar praktik, dalam hal ini Pak Dede Hidayat, yaitu kepala sekolah SMK 40. Kemudian Ibu Mutmainah itu fasilitator, yang kebetulan beliau adalah guru SMP di daerah Yogyakarta. Dia sebagai fasilitatornya. Kebetulan di sini ada Ibu Kastera Simanjuntak SPB. Kebetulan pimpinan saya langsung sebagai kepala sekolah yang memfasilitasi dan mensupport kegiatan calon guru penggerak. Kemudian saya sendiri calon guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan saya berharap teman-teman semuanya dukungan dan doanya. Terima kasih. Lanjut. Nah, dari destinasi budaya positif yang coba saya terapkan di sini antara lain, ini salah satu materi yang paling banyak di modul 1.4 yang cukup menguras tenaga juga lumayan. Nah, di sini budaya positifnya antara lain disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan juga sangat membantu dalam pengembangan diri saya sebagai guru ke depannya. Next. Adapun yang pertama, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Ya, antara lain, pertama, guru mampu mengontrol murid dengan baik. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Wawancara. Anak-anak maunya seperti apa sih kita belajar ini? Yuk kita sama-sama kita diskusikan. Kita mau belajarnya seperti apa? Sudah kita kontrol dengan sesuai dengan kesepakatan yang mereka inginkan. Ya, berikutnya, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan penguatan yang efektif kepada anak ketika selesai pembelajaran, agar anak ini apapun ilmu yang dia pelajari bisa bermanfaat ke depannya. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini biasanya menurut Dr. William Glasser, kritik dan yang membuat orang merasa bersalah itu biasanya dilakukan dengan cara ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana caranya agar kita tidak melakukan penghukuman. Kita melakukan pendekatan kepada anak agar kita bisa menasehatinya sehingga anak merasa bersalah. Seperti contoh yang kemarin saya coba terapkan di kelas, ketika anak ada sampah di kolong meja, saya nggak minta anak tolong buang
ke tempat sampah yang di kolong meja. Saya tidak minta dia dengan kalimat tolong, tapi itu di kolong ada sampah ya. Dengan cara itu anak dengan sendirinya langsung paham, oh ada sampah, diambil dan dibuang ke tempat sampah tanpa kita minta. Walaupun dia tidak merasa bersalah, namun dia tahu bahwa oh itu sampah saya, langsung dibuang. Dan proses ketika kita menunjuk pada anak tentang sampah itu ketika istirahat dia bermain bola. Ketika dia istirahat bermain bola, kita kan harusnya disuruh istirahat. Main bola kan malah capek. Akhirnya setelah istirahat, yuk lari di lapangan. Kan kamu maunya seperti itu kan, lari dulu kan? Kita mau awalnya seperti itu baik. Namun ternyata setelah saya masuk ini, ya ternyata agak keliru ya. Keliru bahwa hal itu adalah bagian dari hukuman yang harus kita hindari. Ya, bukan konsekuensi tapi hukuman. Nah, sementara terus kira-kira contohnya apa lagi kalau mungkin Bapak dan Ibu tahu? Kalimat negatifnya dulu. Pak Purba mungkin? Jangan berisik. Jangan berisik. Jadi jangannya itu kalimat negatif. Nah, sebaiknya apa keyakinan kerasnya? Belajarlah dengan tenang, kelas. Jadi itu keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas. Jadi menghindari kata-kata negatif, jangan, dilarang, tidak, itu semaksimal mungkin kita hindari. Kemudian di sini yang mudah diingat oleh anak, hampir rata-rata teman kita buat anak-anak rata-rata tidak boleh membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya hampir banyak rata-rata. Namun kenyataan di lapangan kan memang agak sulit kita ya mempraktikkan itu semua. Yang memang butuh kesabaran dari kita bahwa ya seperti yang kemarin kita coba praktikkan ke anak-anak pada saat di lapangan. Yuk kita operasi semut. Nah itu anak nggak merasa dihukum dan dia sadar bahwa memang harus kita lakukan, gitu kan? Dan kita sebagai pendidik diharapkan bisa mencontohkan, tidak hanya meminta atau meminta anak buang sampah pada tempatnya, tapi dengan sendirinya kalau kita melihat ya kita ambil sendiri, kita ambil buang. Insya Allah anak akan melihat. Next, ini keyakinan keras. Ya, kita harapkan untuk teman-teman semuanya bisa mempraktekkan, karena di situ kebetulan di PMM ada praktek membuat. Jadi ketika anak, nah di sini di CGP ini kita tidak ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi kita berpendapat kita terima, kita berpendapat berbeda kita terima. Nah begitu juga ketika anak, pengakuan atas kemampuan. Ketika anak ini mampunya sampai angka 5, ya yuk kita terima. Ada yang mampunya sampai angka 10, yuk kita terima. Anak hafalnya cuma sampai 5, ya udah kita terima dulu hafalannya. Oh ada yang sampai 10, alhamdulillah. Nah itu pengakuan sehingga anak nggak merasa terbebani di sini. Kemudian kebebasan, kita berikan kebebasan kepada anak kemandirian. Angkat mungkin menurut kami tadi dalam paparan itu yang pastinya kan apakah memang boleh kita sekolah memberikan restitusi ketika dia melakukan kesalahan membayar. Itu kan restitusi adalah satu pengganti kesalahan. Kalau dikatakan contohnya saya kena tilang daripada saya langsung damai di tempat, berarti saya bayar ke sana restitusi. Kalau memang dari sudut pandang hukum restitusi biasanya kan kalau yang saya pengerti ya, yang selama ini apakah memang saya salah kurang mengerti juga.
Misalkan anak terlambat dihukum dengan restitusi memberikan Saya tadi mendengarkan mengenai budaya positif. Nah, nanti ke depannya kalau misalnya Bapak jadi guru penggerak, bagaimana menularkan, menggerakkan guru lain untuk membangun budaya positif. Jadi kan ujung-ujungnya supaya namanya ada, kalaupun dikatakan tadi itu adalah kesepakatan kelas, apa namanya tadi istilahnya keyakinan kelas, kan kalau kita buat keyakinan kelas contohnya Tujuan ini konsekuensi seperti ini. Kalau kamu membuang sampah sembarangan, maka konsekuensinya kelas kita kotor. Sekarang Bapak tanya, ketika kelas kamu kotor, lihat deh, itu di pojok ada sampah. Bapak tanya pada diri kamu sendiri nyaman nggak melihat sampah di situ? Enggak, Pak. Dengan dia yang mandiri, yang seperti tadi profil belajar Pancasila, arahan kita seperti itu, Pak Purba. Jadi harapan kita tidak terjadi hukuman lagi di sekolah kita. Ya, sebaiknya menghindari itu semua. Jadi semaksimal mungkin ketika berkata kasar di depan anak pun itu bagian dari hukuman. Ini ya, bagaimana cara Pak Witno untuk menular. Kita sudah ke tempat itu mau menerima, berarti Pak Witno itu harus siap untuk menularkan. Sekarang ya jangan pelit-pelit gitu ya, menularkan, memberikan itu kan adalah apa? Supaya jadi ke depan tidak selalu mencurigai orang itu sangat lagi itu termasuk itu termasuk di situ tujuan kita niatnya kita itu baik, kita udah dicurigai nanti melakukan. Terima kasih dengan pembelajaran dari Pak Witno hasil nyatanya hari ini. Semoga teman-teman bisa mengapresiasi. Itu selalu semangat dan dorongan dari kita semua, apalagi yang muda-muda. Jadi kalau kami yang sudah batas usia, aku sudah susah. Jadi berkarya jangan sampai lepas.
atas keyakinan. Kala hati kian yakin, celah niat begitu bulat, genggaman harap mulai membeku. Lantas, inikah awal semuanya? Selalu kusematkan rasa percaya hal ini baik di kemudian. Mengindahkan setiap perbuatan, membuang pelan keburukan. Untuk sebuah ketetapan terindah, ku mencoba percaya datangnya hidayah begitu mulia. Cepat bahkan perlahan, besar bahkan kecil, semua kembali padanya. Memang di awal terasa berat, tapi yakinlah akan ada hari rasa syukur itu selalu terucap. Ungkap sang hati begitu tentram akan indahnya sebuah keyakinan yang sungguh mengagumkan. Tahap awal proses pembelajaran. Apersepsi materi keyakinan kelas. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, anak-anak sekarang sebelum kita masuk ke keyakinan yang akan Bapak buat, ya, kita es breaking dulu, ya, kita tepuk, ya, tepuk semuanya, semangat kan? Ya, semangat. Yuk, baik, tangannya jangan di meja semua, agak bebas, ya, bebas aja. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 2 kali 5. Ya, kelebihan. Ulangi, tepuk 3 kali 5. Ulang ya. Tepuk 3 kali 5. Baik, anak-anak semua, baik, itu semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Baik, untuk hari ini Bapak akan coba kita membuat keyakinan kelas. Tahu nggak sih kalian keyakinan kelas itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Bapak juga baru tahu kemarin. Ya, apa sih itu keyakinan kelas? Setelah Bapak pelajari keyakinan kelas itu nggak berbeda jauh dengan peraturan. Ya, apa itu peraturan? Apa itu keyakinan? Jadi hanya dirubah kata-katanya saja dan lebih positif. Jadi kalau peraturan itu biasanya jangan buang sampah sembarangan, jangan datang terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas itu bahasanya positif, bahasanya positif. Nah, baik anak-anak, contoh keyakinan peraturan yang kamu ketahui deh. Nah, contoh peraturan yang kamu ketahui, peraturan apa yang kamu ketahui? Contoh 1, ayo. Dilarang membuang sampah. Nah, dilarang membuang sampah itu peraturan. Keyakinan kelasnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh 1. Ada lagi contoh yang lain? 2. Datang tidak terlambat. Bagus. Yang keyakinan kelas yang tidak sepakati, kira-kira keyakinan kelas apa yang positif? Datanglah tepat waktu. Satu lagi deh, yang 3, yang ganjil. Berbicara lah sopan atau berbicara dengan baik. Nah, itu kalimat-kalimat positif. Itu keyakinan kelas. Jadi kita bisa membedakan apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, itu Bapak tinggal 1, kalian ke sini, lalu nanti tempelkan tulisannya kalau bisa besar, ya. Tapi jangan terlalu besar juga, ya. Tapi kalau muat, tadi, ya.
Dulu, jangan tulis dulu. Nanti kita tulis pameran gambaran. Enggak. Jadi nanti papan tulis. Nanti kita tempel di papan tulis. Oke, setelah Bapak bagikan ya, gambaran kecil ini, tolong kalian buat kalimat positif yang merupakan keyakinan kelas yang akan menjadi kesepakatan kita untuk kita laksanakan ke depan. Kalau pembelajaran baru ini ya. Oke, silakan. Kalian tulis. Papan tulis. Oke. Yang lihat naik ke atas. Oke. Terus foto ini boleh bisa. Silakan. Ya, sampingnya boleh, bawahnya boleh. Bebas. Oke. Lanjut. Vanessa, silakan kamu lanjut. Vanessa juga. Terus niat. Terus naik. Bisa. Nanti kalau berikan. Lanjut. Bawahnya. Lanjut. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Ini ada beragam keyakinan kelas yang kita buat. Pak, kata guru yang kemarin satu, membuang sampah pada tempatnya. Di sini ada lagi membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya baik banget. Membuang sampah pada tempatnya semua, berbicara yang sopan dan tidak berkata kasar. Nah, ada kalimat tidaknya nih. Sebetulnya udah cukup bicara yang sopan. Ya, bicara yang sopan. Kata yang baik dan sopan. Nah, ini bisa nih. Oke. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, datang tepat waktu untuk ke sekolah. Oke. Selanjutnya buang sampah sebenarnya tidak berisik. Merawatlah tanaman dengan baik. Oke. Dilarang berbicara kasar, berpakaian rapi. Oke. Lingkungan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Nah, ini dari sekian banyak ada 5 kesepakatan kelas yang kita sepakati. Hampir rata-rata kalian membuang sampah pada tempatnya. Di sini keyakinan kelas yang kita buat pertama membuang sampah pada tempatnya. Ada yang lain masukannya? Tambahan? Apa yang kira-kira belum ada? Tidak mesti harus di kelas, bisa juga di lapangan. Itu bisa di lapangan, ketika upacara atau ketika ikut
kegiatan apa di lapangan, apa kegiatan kelas yang perlu kalian kita sepakati lagi, tambahkan. Oke, ada? Apa? Adik? Enggak, ada berapa? Di lapangan kalian upacara apa? Mengikuti kata tertib upacara. Tertib upacara. Tertib upacara. Baik. Bisa ditulis, Aska. Lalu tempelkan. Ada lagi? Apa atribut komplit? Kenapa? Atribut komplit. Atribut komplit. Itu sama nggak dengan berpakaian rapi? Enggak. Sama ya. Apa pendapat? Jadi kita samakan. Ada lagi yang lain? Kenapa? Enggak apa-apa, salah tadi kan enggak apa-apa. Enggak? Rajin beribadah, boleh. Rajin beribadah. Tempelkan naskah di sebelah kanan, biar kita dapat keyakinan kelasnya lebih banyak. Ada lagi? 6, 7, boleh 8, nanti apa? Tadi disebutkan tuh. Ya. Tadi disebutkan. Sama, nanti berbicara sopan. Oke, apa? Tadi masalah makanan. Bapak pukuling duluan deh. Masalah makan. Ya. Masalah makan tadi, ada kalimat pendapat? Dia tidak makan di kelas kan? Harusnya kalimat positifnya apa? Makan di luar. Kesepakatan yang sudah kalian tanda tangani, berarti kalian harus bisa melaksanakan kesepakatan ini dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Bapak ulangi, yaitu membuang sampah pada tempatnya, berbicara sopan dan baik, datanglah ke sekolah tepat waktu, rajin beribadah, berpakaian rapi, merawat tanaman, mengikuti upacara secara tertib, makan dan bercanda saat istirahat. Makan bercanda tidak pada saat belajar. Oke, ini kesempatan telah kalian tanda tangani dan fix. Hari ini kita telah membuat keyakinan kelas untuk setahun ke depan. Terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, keyakinan kelas 6A sudah disepakati. Semoga keyakinan kelas 6A berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keyakinan kelas 6A berjalan dengan lancar. Semoga kami semua bisa melaksanakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Keyakinan kelas 6A sudah dibuat, saya harap semua siswa mengikuti keyakinan 6A. Kami kelas 6A sudah membuat keyakinan kelas. Insya Allah bisa kami jalankan dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Setelah membuat keyakinan kelas 6A, saya berharap kedepannya lebih baik lagi. Alhamdulillah, kelas 6A sudah menepati keyakinan kelas. Dan insya Allah kelas 6A penuh dengan rasa tanggung jawab.
buat keyakinan kelas. Tinggal besok Bapak diseminasi di depan teman-teman guru semua. Seperti yang kemarin Bapak lakukan di depan Naila, Nailil, Nia, Yazid. Ya. Nah, itu besok Bapak lakukan siang. Pada zuhur, Bapak minta doanya kalian semua. Juga minta bantuan kalian subscribe dan like. Yang Bapak punya. Yaitu kenapa Bapak bisa ratusan? Karena kebetulan bundanya punya grup Indos. Bapak paling bener kalau Bapak ngomong itu ada benerin gitu. Macam-macam. Dia punya grup sampai ribuan. Sehingga kalau bisa di situ ya lumayan. Bisa cepatlah untuk nge-like aja. Lumayan. Ya enggak apa sih? Apa ya? Ternyata ketika subscribe kasih uang dari situ Masya Allah, boleh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, anak-anak sekarang sebelum kita masuk ke keyakinan yang akan Bapak buat, ya kita explain dulu, ya. Kita tepuk, ya. Tepuk semuanya, semangat ya. Semangat. Hal-hal menyenangkan saat proses pembelajaran. Tangannya jangan di meja semua, agak bebas ya, bebas aja. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2 kali 5. Ya, kelebihan. Ulangi, tepuk 3 kali 5. Ulang ya. Tepuk 3 kali 5. Saat proses belajar guru dan peserta didik aktif melakukan tanya jawab. Datang tidak terlambat. Bagus. Yang keyakinan kelas yang tidak sepakati, kira-kira keyakinan kelas apa yang positif? Datanglah tepat waktu. Satu lagi deh, lihat tiga, ganjil. Berbicara lah sopan atau berbicara dengan baik. Nah, itu kalimat-kalimat positif. Itu keyakinan kelas. Jadi kita bisa membedakan apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas.
Kesepakatan dalam bentuk keyakinan kelas bersama peserta didik.